Fajar Bumi Mataram. Setelah peristiwa pemberontakan Arya Penangsang, Mataram kembali bergejolak. Peristiwa dimulai ketika salah satu prajurit tertangkap di pembatasan Pajang oleh prajurit Pangeran Benowo. Selang beberapa lama, kabar itu diterima oleh Ki Gede Pemanahan. Lantas Pemanahan menemui Danang Sutawijoyo. Dia mengira peristiwa ini didalangi oleh Danang. Pemanahan berkata, "Ger, putraku, prajurit Mataram yang engkau kirim ke Pajang akan menghalangimu menjadi raja besar di kerajaan bekas Alas Mentoak ini." Danang terkejut oleh tuduhan Ki Gede Pemanahan, karena sama sekali dia tidak pernah mengirim prajurit ke Pajang. Sekalipun Danang melakukan hal itu, dia akan berdiskusi dengan Ki Gede Pemanahan terlebih dahulu, ujarnya. Lantas datanglah prajurit Pajang yang diutus Sultan Hadiwijaya untuk memberikan surat kepada Danang. Surat tersebut berisikan perintah panggilan Danang untuk menghadap Sultan Hadiwijoyo. Ki Gede Pemanahan pun kaget, dan dia menyuruh Danang untuk membawa prajurit-prajurit pilihan ketika hendak berangkat ke Pajang. Namun sebaliknya, Danang dengan tenang dan percaya diri menolak apa yang disuruh oleh Ki Gede Pemanahan. Danang menganggap jika dia membawa prajurit akan membuat dirinya semakin didakwa melawan Sultan Hadiwijoyo. Hal ini pun disetujui oleh Ki Juru Mertani yang tiba-tiba datang. Benar, Danang pun berangkat. Tapi justru Mertani tetap meminta Ki Gede Pemanahan untuk mempersiapkan prajurit berangkat ke Mataram dengan langkah dalam diam supaya tidak diketahui oleh Danang. Cerita beralih. Di Kadipaten Wirobumen, bagian dari Pajang yang dipimpin oleh Wirobumi, dia adalah menantu Sultan Hadiwijoyo. Dia bersiap-siap untuk berangkat menghadiri pertemuan agung di istana Sultan Hadiwijaya. Langkah Wirobumi terhenti oleh celetuk dari abdi dalam laki-lakinya yang berkata, "Wah, calon sultan kita sudah siap." Wirobumi pun tersenyum. "Namun, kayaknya ada yang kurang," ujar abdi dalamnya. "Oh iya, Di Ajeng," Wirobumi memanggil istrinya. "Tetap masih ada yang kurang," ujar abdi dalamnya lagi. "Apa?" jawab Wirobumi dengan nada marah. Ampun Doro. Maksud saya yang kurang adalah keris. Masa Sultan tidak membawa keris?" Wirobumi pun tersenyum dan menyuruh istrinya mengambil keris dan memakaikan ke Wirobumi. Lantas keduanya pun berangkat ke istana Hadiwijoyo. Singkat cerita, tibalah acara pesowanan agung atau pertemuan agung yang diadakan oleh Sultan Hadiwijaya. Semua anak-anak dari Sultan Hadiwijaya, seperti Pangeran Benowo, termasuk Danang Sutawijoyo, Sultan Hadiwijoyo, membuka pasowanan agung dengan berkata, "Semua para anak-anakku, ketahuilah, aku sudah berusia dan sakit-sakitan." Lalu mereka menganggap kalau aku sudah tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang raja. Maka mereka satu demi satu mulai mengadakan pemberontakan. Entah itu dari dalam ataupun dari luar, yang pasti mereka sudah tidak puas dengan kepemimpinanku. Tapi semua itu bukan karena aku, Romo. Wirobumi memotong pembicaraan Sultan Hadiwijaya. "Engkau telah mengatakan sendiri, Wirobumi." "Tidak, Romo. Itu hanyalah fitnah dan sengaja dibesar-besarkan untuk mengusir saya dari tanah Pajang. Dan yang jelas, Romo Sultan kerusuhan tersebut bukan bersumber dari Mataram. Sowan hamba hanyalah karena serat dari Romo Sultan yang mengutus saya untuk datang. Dan sekaligus hamba ingin menjernihkan masalah ini," sahut Danang Sutawijoyo.
yang kemudian Pangeran Benowo pun dengan bijak berkata, "Sudah, kalian berdua dengarkan Romo Sultan. Beliau lebih wasis, dan sudah banyak kawruh beliau akan tahu hal yang akan terjadi. Maka diam, Hardik." Sultan Wijoyo, Sultan berkata, "Jangan engkau rusak bumi ini. Jangan sakiti rakyat-rakyatku. Jangan sakiti dan jangan kecewakan. Apalah artinya seorang raja tanpa mereka?" Sambil menoleh ke arah Sendiko Dawu Sultan, sahut Danang, Wirobumi pergi." Istri Wirobumi sambil bersimpuh di hadapan Sultan Hadiwijoyo dan meminta maaf. "Tidak ada yang salah. Hal ini aku yang salah karena tidak bisa memilih menantu. Tapi Romo," jawab istri Wirobumi, "Danang dan kau Benowo, papahlah aku masuk ke dalam." Amarah besar Wirobumi semakin menjadi-jadi. Dia mengumpulkan seluruh prajurit yang ia miliki untuk menyerang Danang Sutowijoyo dan berikut pengikutnya. Berangkatlah Wirobumi dan seluruh prajurit menyerang Danang. Singkat cerita, Danang berhasil mengalahkan Wirobumi, dan ketika hendak ingin membunuh Wirobumi, Danang dicegah oleh istri Wirobumi. Akhirnya, Danang melepaskan Wirobumi. Bersamaan dengan datangnya Pangeran Benowo, Danang menjelaskan kepada Benowo siapa yang selama ini merongrong, bersiasat picik merebut tahta sultan. Walaupun sebenarnya Pangeran Benowo sudah tahu sejak dini, karena di awal cerita, prajurit yang tertangkap oleh Pangeran Benowo adalah prajurit Wirobumen, prajurit Wirobumi. Danang pun memanggil seluruh prajurit Mataram dan Pajang untuk bersatu membangun nusa dan bangsa.